Terima kasih buat lo semua, ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kalian Butuh RB. Jadi hari ini saya bakal ngajak kalian buat nge-review nih motor modifikasi lagi. Jadi mungkin motor ini pertama kali buat muncul di channelnya Butuh RB, walaupun masih dalam proses pengerjaan ya, tapi buat di review itu udah masuk banget. Jadi di sini kita udah ada di markasnya No Limit Garage lagi, dan motornya itu adalah ini. Nah, Mio Soul. Nah, jadi Mio Soul ini pertama kali kita review. Jadi kita bakal review part-part apa yang udah kepasang. Jadi kita bakal perinci semua partnya yang udah kepasang dengan kondisi saat ini. Nah, jadi seperti biasa sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. So, jadi tanpa basa-basi kita langsung gas aja. Let's go. Oke, nah jadi ini motornya. Jadi ini motornya Mio Soul. Mungkin buat sekarang konsepnya tuh masih di tie look harian ya. Jadi di sini di proses lagi untuk selanjutnya nanti mungkin bakal turun di kontes. Jadi kalian tungguin aja. So kita bakal review sebelum dibongkar nih di No Limit Garage. Jadi motornya ini Mio Soul. Buat tahunnya di sini tahun 2010. Nah jadi dengan kondisinya sekarang udah dimodif seperti yang saat ini. Nah jadi konsepnya tie look gitulah. Nah jadi di bagian body dulu kita bahas ya. Jadi body di sini udah kelihatan didominasi sama 3 warna nih. Nah jadi di sini buat body halusnya di sini udah di repaint 2 warna, pink dan juga ada warna silvernya juga. Jadi ini nggak body yang misah ya. Jadi ini satu body yang dibuat 2 warna. Nah di sini juga. Jadi ini bukan 2 part nih, ini 1 part nih. Jadi udah di pink, silver, dan juga di sini di bagian body underseatnya. Jadi ini buat para pencinta Thailand pasti tahu. Jadi ini bukan ori bawaan dari Mio Soul Indonesia. Nah jadi bisa dibilang gitu ya. Jadi di sini tambahan ori dari Thailand. Nah jadi partnya mungkin agak sedikit rare. Dan juga di bagian biru-birunya nih. Jadi ini original nih ya, bukan cet-cetan warna biru dop gitu. Jadi ini emang original bawaannya warna biru dari Bato. Di bagian ini apa bisa dibilang ya, di bagian belakang bodi depan. Nah, dan juga di bagian bawah joknya nih. Jadi udah biru, dan juga ini di bagian dek tambahannya. Jadi sini udah di repaint nih, repaint warna silver glossy. Nah, jadi buat harga-harga part di sini nanti mungkin bakal saya tempel di video aja, karena buat rinciannya kita harus sesuaiin juga dengan harga sekarang. Mungkin nggak bisa disamain sama harga dulu pas beli part-part motor ini pas digarap. Jadi ini digarapnya juga udah lumayan lama. Nah, jadi buat di bagian body ini kita masih lanjut lagi. Jadi di bagian stripping di sini udah pakai ala-ala Thailand ya. Jadi custom tipe transparan dan juga udah isi hologram. Nah, jadi hologram di sini bermotif nih. Kalian bisa lihat ada beberapa titik hologram, dan juga di bagian bodi belakang. Dan tulisannya juga Mio MX. Nah, kita lanjut lagi mungkin di bagian di atas nih, di bagian perspionan. Spion di sini masih pakai yang standar karena sebelumnya motor ini dipakai harian. Buleleng dan pasar tembus juga, dan juga plat juga masih pakai yang original biar aman lah dari polisi. Dan juga sedikit bocoran aja buat kalian. Jadi ini salah satu motor yang cc-nya lumayan up lah ya. Jadi kita bakal cek sound nanti belakangan. Jadi kita bakal bahas knalpotnya dulu mungkin baru kita cek sound. Juga di bagian atas, di bagian ini dalam speedonya nih udah di karbon juga. Dan juga di sini ada stiker pemanisnya juga. Dan juga di bagian saklar. Nah, saklar kanan udah pakai yang transparan. Jadi sini pilih yang transparan warna biru nih. Jadi ini khusus nih ya buat para Mio. Jadi buat Vario kan modelnya itu masih tombol nih, bisa saklarnya nih sekalian diganti. Nah, dan juga di bagian hand grip di sini pakai dari yang isi tulisan dragon gini. Jadi nuansanya Thailand juga nih, merah putih biru putih merah. Pastinya udah kiri kanan juga. Dan juga dari bagian handle-nya nih. Handle rem di sini udah pakai yang ala-ala Nissin, model-model CRG.
sebelah kirinya juga. Dan di sini pilih yang warna silver. Dan juga di sini udah emang bawaannya nih tulisan warna biru. Dan juga dari gas spontan nih. Gas spontan juga udah diganti. Jadi di sini pakai dari Domino. Nah, Domino di sini yang 2 kabel. Nah, pastinya anti seret-seret nih. Nah, jadi buat pemasangannya dibawa ke depan ini. Jadi biar nggak ngerusak bodinya juga, nggak dibolongin, nggak dicowok apa-apa. Dan juga di bagian atas kayaknya udah habis nih semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut ke area depan nih, area yang paling wah lah menurut saya. Jadi di sini Mio Soul, tapi di bagian tameng depannya nih udah dipakai Mio Soul yang mata 2 nih. Mio Soul mata 2 nih identik dengan Mio Soul di Thailand. Nah, jadi buat para pencinta Mio Soul pasti agak sedikit ngiler nih buat ngelihat mata 2 nih, bos. Stop it. Dan juga buat perlampuan di sini sih kayaknya masih normal semua ya, masih bawaan dari Mio-nya, jadi nggak ada yang pakai LED-LED-an. Dan juga kita bakal lanjut lagi ke bawah. Nah, di bagian kaki-kaki nih, dari sebelah kiri. Jadi di sini peleng pakai dari Jinfei yang two tone, jadi yang biru sama silver nih. Dan buat ukurannya di sini 140 rata depan belakang, ring 17. Dan buat ban di sini pakai dari Primax nih. Primax buat ukurannya di sini 50/90 ring 17. Jadi kalian bisa lihat seberapa kecilnya. Jadi nggak terlalu kecil-kecil banget lah ya. Masih enak buat dipakai harian. Jadi motor ini juga sekarang masih dipakai harian juga. Dan juga di bagian bottom nih, bottom sok depan. Jadi sini masih pakai yang standar, nggak ada yang dirubah. Dari asnya kalian bisa lihat nih, masih standar juga. Cuma nanti di bagian sebelah kanan lumayan banyak yang diganti. Nah, dan buat di rujinya di sini, buat setelannya di sini buat setelan lurus ya, dan juga buat setelannya sini setelan dalam. Nah, jadi buat biar nggak mentok sama kaliper. Nah, jadi kalian bisa lihat nih penampakannya kurang lebih kayak gini. Nah, kita bakal lanjut ke area sebelah kanan ya. Di sebelah kanan lumayan ramai juga. Nah, jadi di sini di area piringan di sini udah pakai dari Nissin. Pastinya di sini ukuran 220 karena looknya agak lebar. Jadi buat floatingnya di sini warna emas. Nissinnya nih Nissin Buta nih. Nah, saya baru ingat nih buat namanya. Jadi di sini nggak ada lubang-lubangnya. Jadi sering disebut Nissin Buta. Dan juga buat di area pengereman di sini udah pakai dari Brembo-Bremboan. Nah, jadi Brembo yang sering dipakai di Thailandan, dan juga udah isi board probelnya. Nice. Jadi sini board probel nggak terlalu banyak ya, ada di bagian perbodiannya. Jadi mungkin kedepannya bakal di-upgrade karena buat harian juga. Jadi yang udah saya pantau dari tadi motor ini nggak terlalu banyak board probel, cuma ada di sini 4 dan di bagian knalpot nanti ada 2 biji. Nanti kita bakal lihat pas kita ke area belakang. Dan juga buat di area selang rim nih, selang rim di sini udah pakai yang model-model PSI. Dan buat serat karbonnya di sini yang warna-warna silver gini. Dan juga pastinya kalian harus ganti bracketnya ya kalau kalian mau pakai kaliper yang model kayak gini. Nah, jadi sini perpaduannya kurang lebih rata-rata gold ya buat part ACSO, dan juga dari perbautannya ya rata-rata semua warna gold. Oke. Lanjut ke area tengah mungkin ya, kita bakal cek part apa yang udah kepasang di motor ini. Jadi mungkin kalau ada suara-suara dari luar yang agak sedikit mengganggu, saya mohon maaf karena di sini lokasinya ini ada di pinggir jalan juga. Jadi ya kalian bisa pakai headset biar suaranya lebih jelas lagi. Asik. Nah, jadi seperti yang tadi udah kita bahas di bagian tengah nih nggak terlalu banyak yang diganti. Jadi buat dashboardnya di sini masih yang warna biru-biru, tapi pijakan kakinya masih yang hitam ya karena diinjak ya, sayang lah kalau warna biru. Nggak tahu juga ada apa nggak ya. Get some help. Lanjut ke area tengah. Di sini di bagian dongkrak atau standar samping sama tengahnya udah diganti pakai yang tutun. Ting. Nah, tutun nih. Tutun juga pastinya di sini pakai ring 17. Dan juga di bagian nih pijakan kaki nih. Pijakan kaki di sini masih ori, cuma kayaknya perawatannya bagus nih atau masih baru ya, kita kurang tahu juga. Jadi di sini masih krum-krumannya masih bagus. Krum-kruman bawaan dealer lah ya. Dan juga di bagian nih, bagian filter, cover filter di sini. Di sini udah di repaint. Udah di karbonnya karbon celup WTP. Jadi yang agak gelap nih, jadi looknya kayak Kevlar gitu, asik. Dan juga di bagian CVT, di sini udah di repaint juga.
repaintan warna silver glossy. Dan juga yang ini masih standar bawaan nih. Karena kayaknya sering di starter kaki juga buat ngidupinnya. Karena di sini cc-nya lumayan gede juga nih bos. Yeah, boy. Jadi biar nggak terlalu rusak lah ya nanti kalau pakai yang two tone atau yang warna lain, jadi dipilih pakai yang standar aja. Dan juga di bagian sok nih, soknya lumayan menggoda nih buat para metik sekalian. Jadi di sini pakai dari KTC. Jadi bukan kopi KTC nih bos ya. Jadi ini KTC ori. Jadi kalian bisa lihat nih di bawahnya KTC Racing. Jadi ini KTC ori nih ya. Jadi dipilih yang warna merah nih. Ya biar nggak terlalu mencolok juga di bagian variasinya. Jadi ini buat ukurannya sih kayaknya sekitar 33 lah ya. KTC ori nih bos ya. Jadi no KW ini buat partnya. Dan juga di bagian belakang pastinya masih sama dari pelengnya. Pelengnya di sini pakai yang Jinfei juga. Jadi buat ukurannya sama kayak yang di depan. Jadi pakai ukuran 140 dan buat bannya di sini yang agak sedikit besar. Jadi masih dari Primax. Ukurannya 60/80. Nah, jadi kurang lebih buat fitmentnya segini kurang lebih. Nah, jadi buat setelan ruji belakangnya yang normal aja, nggak usah yang setelan dalam gitu. Ininya pastinya di sini yang nyilang, yang normal lah bisa dibilang. Jadi juga kita bakal lanjut ke area sebelah kanan ya. Nanti kita bakal cek gimana di bagian sebelah kanan karena di sana agak susah kita rekam. Jadi kita balik dulu motornya. Oke, nah jadi kita udah di bagian sebelah kanan nih. Jadi biar agak sedikit lebih terang. Jadi buat di area perkenalpotan nih kita bakal perinci juga. Jadi di sini di area knalpot nih. Knalpot di sini masih pakai ori dealer nih ya, punyanya Mio-Soul. Tapi leherannya di sini diganti pakai yang stainless. Entah itu ukurannya diperbesar atau enggak, kita kurang tahu juga buat ukuran aslinya. Jadi kayaknya sih agak lebih besar ya. Dan juga di bagian tameng di sini pakai yang karbon, di karbon juga. Dan juga nih listnya kayaknya masih bawaan ya dari Mio-Soul ya. Dan juga di bagian ujungnya nih kayaknya udah di custom juga, ditambahin moncongnya yang ala-ala tutun gini. Jadi kalian bisa lihat dulu dalamannya. Nah, entah itu kelihatan atau enggak. Jadi ini udah agak di bedel ya. Jadi menyesuaikan sama cc motornya. Jadi kalian bisa dengar nanti cek soundnya kayak gimana. Dan juga di area cover kipasnya di sini ada di karbon juga yang agak-agak gelap gitu warnanya, jadi ngejar ke look Kevlarnya juga. Nah, di sini part terakhir yang bakal kita bahas ada di bagian kulit jok nih. Nah, kulit jok di sini udah diganti, jadi udah dipapas juga, papas tipis. Nah, jadi di sini pakai yang bikers nih, yang perpaduan dua warna biru sama hitam. Dan juga di bagian tengahnya mungkin kita bakal sedikit intip nih ya. Oh, ternyata masih dikunci nih, jadi kita bakal buka dulu. Oh my god. Oke, dan akhirnya kebuka nih. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat nih. Sidanya juga udah diganti pakai dari BRT yang dual band. Nah, jadi mungkin di bagian dalam kayaknya nggak terlalu banyak ya, karena nggak terlalu difokusin sama ownernya. Jadi masih look standar aja, nggak terlalu mewah-mewah kayak motor-motor zaman sekarang kontesan baby look atau mungkin Thai look. Nah, jadi mungkin kayaknya semua part di motor ini udah komplit kita bahas. Jadi terima kasih juga buat Beli Dewa yang udah ngizinin untuk nge-review motornya dan pinjam tempatnya juga nih pastinya. Buat backgroundnya mewah banget nih di video kali ini. Nah, jadi buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram dari ownernya nih ya. Dan juga pastinya dari si penggarapnya dan si tuan rumah juga pastinya dari No Limit Garage. Jadi buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang boleh saya review, kalian bisa DM aja langsung ke Instagram saya. Nanti bakal ditempel semuanya di bawah. Dan juga buat kalian yang mau order tire bomb, udah komplit lah pokoknya Instagramnya di bawah. Kalian tinggal cek di deskripsi. Nah, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini nge-review si Mio-Soul MX Thailand Style. Nah, pastinya Thailand Style harian ya, bisa dipakai harian pastinya. So, see you in the next video.